Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Matematika. Pada video kali ini kita belajar tentang materi distribusi normal, materi matematika peminatan kelas 12 semester genap. Untuk lebih jelasnya kita ikuti video berikut. Nanti yang kita bahas adalah yang pertama adalah grafik distribusi normal dan nanti cara mencari nilai peluang dari distribusi normal. Pada suatu data, frekuensi data tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata data. Semakin jauh nilai data dari rata-rata, frekuensinya juga semakin rendah. Misalkan mu, ini adalah mu. Bacanya mu, yaitu rata-rata data. Secara umum, sebaran data dapat digambarkan sebagai berikut. Ini rata-ratanya ada di sini. Ini rata-rata yang rendah, ini nilai yang rendah, kemudian nilai yang sedang, kemudian sampai nilai yang tertinggi. Nah, di sini untuk distribusi normal itu maksudnya, misalkan ini adalah menggambarkan nilai, maka nilai yang rendah itu jumlahnya sedikit, kemudian yang sedang itu banyak sekali, dan nilai yang bagus sekali itu juga sedikit. Nah, inilah yang dinamakan distribusi normal. Nah, karena ini kurvanya itu berbentuk lonceng, maka kurva ini bisa disebut kurva lonceng atau kurva normal. Ya, sedangkan persamaan kurva itu, ya, ini dinamakan fungsi distribusi normal. Pada slide selanjutnya kita membahas tentang nilai peluang variabel acak yang berdistribusi normal. Ya, ini sudah diketahui bahwa variabelnya adalah berdistribusi normal. Nah, menghitung luas daerah di bawah kurva normal. Ya, ini daerah yang dimaksud. Ya, nah, adalah daerah ini. Ini fungsinya. Kemudian ini daerahnya yang ada di bawah fungsi. Luas daerah di bawah kurva normal, ya, pada interval Z kurang dari sama dengan Z, seperti pada gambar. Ya. Di sini Z-nya dapat dicari dengan integral, ya, yaitu integral dari berapa ini, min tak hingga. Ini mau Z dimanapun, ya. Caranya adalah integral dari min tak hingga sampai Z 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Ya, lihat rumus ini, ya, karena ini rumusnya begitu rumitnya dan E ini ada tetapannya sendiri, ya, maka sangat sulit mencari integralnya. Maka nanti untuk mencari hasil dari luas ini, ya, kita menggunakan yang namanya tabel distribusi Z. Nah, oke. Kita cari untuk menghitung luas daerah di bawah kurva normal. Ya. Nah, ini dilihat luas daerah yang dibatasi kurva normal baku dan sumbu mendatar, kan, kurvanya ini dan sumbu mendatarnya ini, ya. Berarti yang daerah sini yang saya arsir. Ini luasnya adalah 1. Jadi sama seperti rumus tadi, mencari luas, ya, hasilnya adalah 1. Maka karena grafik itu bersifat simetris, ya, kanan kiri sama, maka bagian yang ini, ya, dari min tak hingga sampai 0, berarti min tak hingganya sini sampai 0, berarti yang ini. Nah, ini besarnya adalah 0,5. Kemudian untuk yang daerah dari 0 sampai Z, ya, di sini 0, di sini Z. Nah, di sini, nah, ini juga luasnya adalah 0,5.
Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui variabel acak Z berdistribusi normal baku. Tentukan besar peluang dari P 0 kurang dari Z kurang dari 0,65. Oke, kita ikuti. Nah, untuk menggambarkan ini, kita tulis batasnya adalah 0. Ini 0 sudah ada, kemudian 0,65. Ya, karena positif berada di sebelah kanannya 0. Nah, disinilah 0,65. Ya, misalkan di sini kita tarik ke atas. Ya, pakai garis putus-putus saja karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Nah, daerah ini adalah daerah antara 0 sampai 0,65. Berarti inilah daerahnya. Daerah yang kita cari. Oke, maka peluang untuk 0 kurang dari Z kurang dari 0,65 ya, kita cari dalam tabel. Nah, di sini kita cari karena di sini 0,65 berarti cari 0,6 dulu. Nah, di sini kemudian atasnya adalah 0,05 atau di sini 5. Maka kita tarik ke kanan maupun ke bawah dan ketemunya adalah 0,2422. Nah, maka peluang dari soal tersebut adalah 0,2422. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, intinya tabel ini tuh berlaku kalau ininya dimulai dari 0. 0 sampai ke Z yang dimaksud. Oke, di sini ada latihan. Nah, banyak sekali latihannya ini, nanti ada 10 soal, ini sangat bervariasi nanti. Diketahui variabel acak berdistribusi normal baku, tentukan besar peluang berikut. Nah, di sini dari semua soal ini semuanya sudah diketahui bahwa berdistribusi normal baku. Sehingga untuk menjawabnya ya, kita lihat nomor 1. Berapakah peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,54? Nah, kalau kita gambar ya, yang penting harus bisa menggambarnya. 0,54 ada di sini. Saya tulis 0,54. Nah, daerahnya adalah dari 0 sampai atau antara 0 sampai 0,54, yaitu daerah sini. Ya, yang saya arsir. Berapakah luas yang saya arsir? Kita lihat tabel. 0,54 berarti 0,5. Kemudian belakangnya itu 4. Nah, tarik ke kanan dan ini ke bawah, maka ketemu 0,2054. Ya, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana untuk nomor 2? Peluang untuk min 1,62 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, ini berarti sebelah kiri nanti. Kalau digambar karena ini negatif, maka di sebelah kirinya 0. Berarti saya tulis min 1,62. Saya tarik garis. Ya. Dan paling kanan adalah 0. Berarti ini daerah antara min 1,62 dan 0 adalah daerah sini yang saya arsir. Nah, tinggal cari untuk peluang dari ini. Ya. Tentunya kita harus mencari dengan tabel dulu karena di sini ada angka 1,62, jadi cari 1,6, kemudian sama 2. Yang ini tarik ke kanan dan ke bawah, ketemunya adalah 0,4474. Nah, di sini karena di sini min ya, perbedaannya antara yang positif sama negatif ya. Luas itu tidak ada yang negatif. Ya, jadi luas yang ini dari min 1,62 sampai 0 itu sama dengan yang ke kanan, yaitu dari 0 sampai 162. Maka hasilnya adalah 0,774. Ya, jadi nantinya untuk tabel distribusi Z ini batasnya adalah 0 ya, dimulai dari 0 dulu, nanti bisa ke kanan atau bisa ke kiri Z-nya. Hasilnya pasti sama.
Oke, yang ketiga, bagaimana untuk peluang min 2,18 kurang dari Z kurang dari 1,32? Ya, kita gambar dulu. Ini untuk grafik distribusi normalnya. Yang pertama adalah ada min 2,18 sama 1,32. 1,32. Ini saya tarik garis. Nah, daerah antara min 2,18 sampai 1,32 adalah yang ini. Ya, sebanyak ini. Nah, tinggal kita cari berapakah luas daerah yang diarsir tersebut. Ya, tentunya menggunakan tabel. Yang pertama, kita cari bagian yang ini. Ya, saya ganti warnanya. Bagian yang misalkan ini tak kasih warna biru dulu. Oke. Yang warna biru saja itu artinya dari min 2,18 sampai 0. Ya, kita cari 2,18, berarti cari 2,1 kemudian 8. Ya, tarik ke kanan dan ke bawah ketemu berapa itu? 0,4854. Kemudian ganti untuk yang misalkan saya kasih warna hijau. Yang warna hijau berarti cari luas daerah yang ini. Yang warna hijau ini. Nah, caranya sama, dari 0 sampai 1,32 kita cari dalam tabel. 1,32, 1,3 dulu, kemudian 2, tarik ke kanan dan ke bawah ketemu 0,4066, sehingga nanti hasilnya adalah ya, menambahkan P. Ya, saya ganti warna merah. Menambahkan P dari min 2,18 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah dengan P dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,32. Nah, sehingga tadi yang untuk yang ini dapatnya adalah 0,4854 ditambah dengan 0,4066, sehingga hasilnya adalah, kita jumlahkan dulu, 0,4854 ditambah 0,4066, 0, 2, 9, 8, 0. Hasilnya adalah 0,8920. Oke, seperti itu ya. Ini variasi yang ini. Kemudian untuk yang nomor 4, bagaimana untuk peluang Z kurang dari min 3,15? Nah, kalau kita gambar, min 3,15 ada di sebelah kiri dari 0, min 3,15. Garisnya putus-putus, boleh, karena tidak ada sama dengan. Kemudian daerah yang kurang dari min 3,15 berarti yang ini. Kurang dari berarti ke kiri, ke kirinya. Oke, kita cari untuk peluang dari Z kurang dari min 3,15 dengan menggunakan tabel. Kita cari untuk 3,15. 3,15 itu ya, berarti 3,1 sama 5 ke kanan dan ke bawah ketemunya adalah 0,4992. Nah, tapi hasilnya bukan yang ini. Ini adalah hasil yang ini. Nah, untuk yang daerah arsir ini caranya adalah, coba lihat, bagian ini sampai ke 0. Nah, secara konsep tadi adalah 0,5 ya, setengah. Nah, sedangkan bagian ini
bisa dilihat dalam tabel, yaitu hasilnya adalah berapa tadi? 0,4992. Nah, maka berapa luas ini? Ya, jadi luas arsir adalah luas setengahnya ini. Ya, luas saya kasih warna lain. Luas arsir adalah luas ini. Ya, dikurangi dengan luas yang tidak arsir. Dikurangi dengan luas tidak arsir yang warna kuning ini. Nah, ya, sehingga nanti hasilnya adalah luas setengahnya itu tadi 0,5 dikurangi dengan 0,4992, berarti sama dengan, jangan sampai salah menghitung, 0,4992. Dikurangi ya. Nah, di sini kalau tidak ada apa-apanya, untuk mempermudah kasih 0 saja. Tinggal mengurangi saja, ini 8, ini 0, 0, ini 0 juga, 0. Nah, inilah hasilnya. 0,0008. Nah, ingat ya, hasilnya tidak serta-merta yang ini, tetapi kita olah dulu seperti pada grafik ini. Jadi grafik itu sangat penting sekali, jadi harus digambar dulu untuk supaya lebih mudah. Selanjutnya untuk nomor 5, bagaimana untuk PZ lebih dari 2,76? Nah, kita tulis dulu untuk 2,76 ya, sekitar sini ya, 2,76. Kita tarik garis ke bawah. Ya, daerah yang lebih dari 2,76 berarti ke kanan. Berarti caranya sama seperti tadi ya. Untuk mencari peluang ini, luas dari 0 sampai ujung sampai hingga ini adalah 0,5. Sedangkan luas yang tidak diarsir ini dari 0 sampai 2,76. Nah, ini bisa dicari dengan tabel. Ya, seperti ini. Kita cari untuk 2,76. 2,7 sama 6. Ke kanan, ke bawah, ketemu. Saya tulis dulu ini 0, daerah sini adalah 0,4971. Nah, sehingga sama seperti tadi, untuk hasil dari ini adalah 0,5 dikurangi dengan luas tidak arsirnya adalah 0,4971. Ini kalau dikurangi 0,5, 0,4971, ini saya tulis 5000 saja. 9, 2, ini 0, ini 0. Hasilnya adalah 0,0029. Ya, seperti ini. Oke, masih semangat. Kita lanjut untuk nomor 6. Ya, tipe berikutnya adalah tipe yang seperti ini. PZ lebih dari min 0,98. Nah, oke, saya tulis dulu untuk min 0,98 ya, sebelah kiri. Ini saya tarik garis juga, lurus. Daerah yang lebih dari min 0,98, lebih berarti ke kanan, kanannya min 0,98. Nah, ini arsirnya adalah semua sampai ujung ya, jangan sampai 0 saja. Oke, tinggal kita cari peluang untuk Z lebih dari min 0,98. Nah, ini ya, artinya ini arsirnya lebih banyak atau lebih dari separuh ya, jadi artinya hasilnya harus lebih dari 0,5. Karena apa? Di antara 0 sampai tak hingga ini adalah 0,5. Jadi ini ditambahkan dengan hasil dari ini. Nah, itu hasilnya berapa?
Oke, untuk mencari yang ini antara min 0,98 sampai 0 kita cari dengan tabel ya, 0,98 ke kanan ke bawah 0,3365. Saya tulis di sini aja. 0,3365. Berarti untuk mencari PZ lebih dari min 0,98 berarti menambahkan berapa itu 0,3365 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,8365. Oke. Mudah sekali kan? Lanjut untuk nomor 7. Tentukan PZ kurang dari 2,72. Ya, sama terus kita cari gambarnya. 2,72 saya tarik ke atas ini. Nah, ini. Lihat ke soal Z kurang dari ya, kurang dari berarti sebelah kiri kurang dari 2,72. Nah, ya, sebelah kirinya sampai pol sampai ujung kiri. Nah, berarti sama ya seperti tadi kita cari dari min tak hingga sampai 0, ketemunya adalah 0,5, sedangkan ini kalau dicari dengan menggunakan tabel 2,72 kita cari tabelnya 2,7, ininya 2 ke kanan ke bawah ketemu 0,4967. Saya tulis di sini 0,4967. Nah, maka berarti menambahkan 0,5 ditambah dengan 0,4967 sehingga hasilnya adalah 0,9967. Oke, kurang sebentar lagi kita cari nomor 8. PZ kurang dari sama dengan 1,35. Ada sama dengannya ini. Oke, tidak apa-apa. 1,35 itu di sini. Ya. Karena ada sama dengan, saya tarik garis lurus saja, tidak putus-putus. Nah, artinya 1,35-nya ikut, aduh, ini garis ya. Saya ulangi. 1,35, saya tarik garis. Agak miring, tidak apa-apa. Kurang dari, ya berarti sebelah kirinya, ya dari ujung ya. Berarti dari sini sampai sini itu 0,5. Nah, sini sampai sini dicari dengan tabel untuk peluangnya. 1,35 kanan bawah ketemu 0,4115. Berarti PZ kurang dari sama dengan 1,35 sama dengan 0,5 plus 0,4115 sehingga hasilnya adalah 0,9115. Oke, mudah sekali ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di sini ada mau ini ya. Ada sama dengan, sama tidak ada sama dengan, sama, tidak mempengaruhi hasil. Ya, kalau ditulis P X kurang dari sama dengan X itu artinya sama dengan P X kurang dari X untuk mencari luasnya. Ya, jadi tidak diperhitungkan untuk yang ada sama dengan dan yang tidak ada. Oke. Untuk nomor 9, ya, bagaimana kalau P-nya itu min 1,12 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2,41. Min 1,12 di sebelah kirinya 0 dan 2,41 di sebelah kanannya 0. Ya.
ada sama dengan, saya tarik garis lurus ya. Nah, inilah daerah dari segmen 1,12 sampai 2,41 ya. Untuk mencari peluang dari min 1,12 kurang dari Z ya, kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2,41 ya, kita cari dulu untuk yang di sini daerah antara min 1,12 sampai ke 0. Nah, berarti 1,1 kemudian 2 kanan bawah ketemu 0,3686. 0,3686. Kemudian untuk luas daerah yang ini dari 0 sampai 2,41 kita cari 2,41 kanan bawah ketemu berapa itu 0,4920. Sehingga untuk keseluruhan ini ya berarti ditambahkan saja, berarti sama dengan 0,3686 ditambah dengan 0,4920. Kita jumlahkan ya, ketemunya adalah berapa ini? 0,3686 ditambah 0,4920. 0,8606. Inilah hasilnya. Untuk terakhir nomor 10, tentukan dari peluang Z lebih dari sama dengan 2,76 ya, 2,76 ya, saya tulis di sini garis lurus ya, lebih dari berarti ke kanan ini ya. Oke ya, ini sama seperti yang dulu tadi, bahwa untuk mencari peluang lebih Z lebih dari sama dengan 2,76 berarti 0 sampai tak hingga itu ada 0,5 ya, dikurangi dengan luas sida arsier yang ini, kita cari untuk 2,76 berarti 2,7 ini 6 kanan bawah ketemu 0, ya saya tulis di sini 0,4971. Ini untuk luas ini ya, sehingga untuk PZ lebih dari sama dengan 2,76 berarti dengan mengurangi 0,5 dengan 0,4971. Kita cari 0,5000 0,4971 ya, harus teliti ya, jangan sampai salah. 9200. Hasilnya adalah 0,0029. Oke, seperti inilah untuk cara mencari luas daerah menggunakan tabel distribusi Z. Terima kasih, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.